Selamat malam. Ya, Pak, jadi apa hasil evaluasi dari BGN terkait dengan kasus yang menimbulkan 22 korban? Eh, jadi kami telah eh, mewawancarai Kepala SPPG. Ya, diketahui bahwa sopir tetapnya berhalangan karena sakit sudah 2 hari. Kemudian diganti dengan sopir pengganti. Nah, penggantian ini sendiri dilakukan oleh mitra ya, karena memang yang eh, merekrut relawan itu adalah mitra. Adapun sopir pengganti ini sudah bukan hari pertama, tapi sudah pernah sebelumnya juga menggantikan sopir yang tetap. Hmm. Lantas sekarang bagaimana dengan situasi ataupun kondisi dari sopir? Sopir tadi dimintai keterangan Mm-mm. oleh para penyidik pada Satgakum Satlantas Polres Jakarta Utara. Jadi sepenuhnya kami serahkan kepada proses penyidikan yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum. Saat kejadian bagaimana dengan kondisi sopir? Apakah dalam kondisi prima atau mungkin sebaliknya? Berdasarkan keterangan yang kami dapatkan, tidak ada masalah dengan Mm-mm. kesehatan maupun kondisi sopir tersebut. Mhm. Jadi hasil evaluasi nanti ke depan seperti apa, Pak, dengan kejadian ini? Baik, evaluasi bagi kami adalah bahwa mekanisme rekrutmen telah dilakukan secara baik dan sesuai dengan juknis. Hanya mungkin ada tambahan bagi kami, bagaimana apabila terjadi kendala seperti sopir tetap Mm-mm. berhalangan. Jadi inilah yang harus kami tambahkan mekanisme untuk menyempurnakan mekanisme yang ada. Hmm. Jadi ini human error atau ada hal lain dari hasil evaluasi BGN? Eh, Teknis di lapangan itu ranah penyidik ya. Apakah Mhm. kecelakaan tersebut karena human error ataukah karena kondisi kendaraan. Namun secara fisik terlihat kendaraannya baik, namun kami kan tidak tahu hasil olah TKP itu. Lalu lintas, polisi lalu lintas yang punya kemampuan dan punya kewenangan untuk menyampaikan itu. Mhm. Selama ini SOP-nya seperti apa sih, Pak, untuk melibatkan SDM dalam program ini, termasuk memilih sopir? Jadi sopir itu merupakan bagian dari 47 tenaga relawan yang direkrut oleh Mhm. mitra. Mitra pada saat merekrut relawan tersebut harus melalui tahapan satu wawancara yang juga pemeriksaan kesehatan, ya surat catatan kelakuan baik dan lain-lain. Dan itu semua sudah dilakukan oleh mitra, termasuk terhadap sopir yang tetap. Nah, makanya tadi saya katakan, karena sopir ini adalah sopir pengganti, berarti kami harus mencermati kembali bagaimana apabila terjadi peristiwa yang sama eh, tidak masuk, kemudian mekanismenya seperti apa ini akan kami perbaiki, akan kami Perbaiki tingkatkan mekanisme mekanismenya. yang Pak Soni sebutkan. Artinya apakah nanti akan penambahan poin-poin dalam SOP kalau misalnya seperti kejadian ini tidak ada sopir tetap, maka kemudian direkrut sopir pengganti? Betul. Jadi jadi kan permasalahan tidak sederhana itu. Mm-mm. Ketika sopir tetap sudah ada, maka mereka diberikan honor. Nah, dan yang diberikan honor itu tentu dicatat nama-namanya. Sehingga ketika terjadi pergantian, misalkan pada saat ditransfer, apabila memang ini supir pengganti, apakah itu hitungannya hari, apakah itu hitungannya tetap masuknya per minggu, bagaimana itu dikembalikan kepada mitra. Namun sebelumnya tentu harus kami tuangkan dulu di dalam petunjuk teknis Mhm. yang disempurnakan. Mhm. Pak Soni, lantas bagaimana sekarang kondisi para korban? Pada saat tadi kami kunjungi, alhamdulillah semuanya dalam keadaan sadar. 4 orang, 4 siswa tadi yang saya temui di rumah sakit umum daerah di Koja, ada beberapa yang luka Mhm. memar, itu yang dikelompokkan luka serius. Kemudian Mhm. satu guru mengalami patah kaki kalau tidak salah. Tadi saya tidak sempat
bertemu karena masih dalam tindakan ronsen. Kemudian sebagian dirawat di rumah sakit di Cilicing. Tadi ada 2 yang masih dalam penanganan intensif. Yang lainnya sudah dikumpulkan tadi di aula, bahkan tadi diberikan tindakan trauma healing. Trauma healing dalam keadaan santai, menonton TV, kemudian berkumpul dengan keluarga. Nah, tadi juga sudah langsung saya ajak bincang-bincang anak-anak tersebut. Lantas bagaimana penanganan ataupun biaya perawatan, Pak? Apakah memang BGN akan ambil alih? Tadi sudah saya sampaikan kepada Direktur RSUD kedua rumah sakit tersebut, kami minta anak-anak kita diberikan perawatan yang maksimal, yang optimal, yang terbaik, dan apabila pun dirawat, tolong ditempatkan pada ruangan yang terbaik. Pak Untuk Sony. biaya BGN berkomitmen untuk menanggung biaya tersebut. Oke, Pak Sony, lantas atas kejadian ini, apakah BGN akan mengevaluasi mitra SPPG yang terlibat? Tentu kami ajak komunikasi untuk melakukan pendalaman karena ini merupakan bagian dari evaluasi internal untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan operasional. Baik, terima kasih Pak Sony telah berbagi di Sapa Indonesia Malam. Selamat malam Pak Sony. Saudara Kapolres Jakarta Utara Kombes Pol Erik Friendrich menyatakan kasus mobil MBG tabrak murid SD naik ke tahap penyidikan. Sopir mobil masih diperiksa sambil mengumpulkan alat bukti. Polisi menyebut total korban sejauh ini berjumlah 22 orang. Status dan itu tadi terperiksa nih Bang ya saat ini? Ya, masih kami periksa mendalam karena tentunya masih saksi. Apabila nanti besok alat bukti sudah cukup, akan kami tetapkan sebagai tersangka. Ini masih mengumpulkan alat bukti, baik petunjuk maupun barang bukti yang ada. Sampai saat ini total yang dirawat atau yang mendapat perawatan 22 orang, 10 orang sudah rawat jalan. Belasan korban banjir bandang alami ispa hingga demam masih dirawat di Puskesmas Batang Toru, Tapanuli Selatan. Informasinya usai jeda.